Selamat datang di video kali ini. Video kali ini saya akan mereview soal kemarin tentang penguatan kuantitatif. Oh ya, perlu diketahui penguatan kuantitatif ada beberapa tipe soal. Mari kita cek. Tipe soal pertama yaitu tentang deret. Bisa kita lihat nomor 61, 62, 63, 64. Tipe kedua adalah soal menarik kesimpulan. Biasanya tipe ini ciri-ciri khususnya adalah pilihan gandanya X lebih dari Y, X kurang dari Y, X sama dengan Y, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 66 adalah tipe aljabar. Kita hitung-hitungan biasa ya. Tipe selanjutnya masih sama, ada aritmatika sosial, ada pecahan campuran. Kemudian ini juga ada deret aritmatika. Di sini juga ada perbandingan antara jarak dengan kecepatan. Ini adalah aljabar cepat. Terus ini yang mungkin paling sering kita keluar, yaitu penarikan kesimpulan. Ciri-cirinya adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab persamaan, ada pernyataan dua saja yang cukup, kadang-kadang dua pertanyaan harus bersama-sama digunakan, kadang-kadang pernyataan satu saja cukup, dan pernyataan harus dan dua tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Khusus untuk tipe ini nanti kita harus dicek satu persatu. Pernyataan pertama apakah bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan, pernyataan kedua bisa enggak untuk menjawab pertanyaan, ataupun harus kedua dipakai. Kemudian yang terakhir ini adalah tentang deret juga. Berarti secara overall kebanyakan deret, aritmatika, matematika sosial, aljabar, dan tadi penarikan kesimpulan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa soal yang teman-teman pada nggak bisa kerjakan atau yang persentase jawabannya adalah 0. Soal pertama adalah soal nomor 68. Mari kita baca. Jika A kali B sama dengan 12, dengan A dan B adalah bilangan positif, maka nilai minim A plus B min 2 adalah. Untuk soal nomor 68 mau nggak mau kita harus cek satu persatu dari pilihannya. Di situ kita pertama nyari faktor antara 12 yaitu 1, 2. Bisa kita lihat dari pembahasan dulu. Nomor 68 ya, 68. Nah, misalkan kita pakai angka 1 dan 12. Kita hitung dapatnya 11 ya. 2 dan 6 dapatnya 6, 3 dan 4 dapatnya 5. Sehingga nilai minimumnya adalah 5, jawabannya C. Sekarang kita ke nomor 75. Sebuah toko mempekerjakan 9 pegawai. Toko tersebut memberi gaji per bulan sebesar 1.500.000 kepada 6 pegawai, 2 juta kepada 2 pegawai, dan 3 juta kepada seorang pegawai. Rata-rata gaji pegawai begitu besar. Mari kita buka pembahasannya nomor 75. Nah, di sini kita tinggal rata-rata aja. Jadi 6 juta, 6 kali 1,5 juta tambah 2 kali 2 juta tambah 3 juta. Totalnya 16 juta kan? Bagi 7 sekitar 2,28 juta. Kalau kita belakan jadi gaji pegawai berkisar 2,3 juta rupiah. Jawabannya E. Terus selanjutnya nomor 76. Nah, nomor 76 ini adalah soal tentang penarikan kesimpulan. Jumlah dari suatu himpunan bilang adalah 462. Berapa rata-ratanya? Pertama, jika terdapat 6 bilangan pada himpunan tersebut, bilangan terbesar adalah 120 dan yang terkecil adalah 12. Sekarang, kita langsung ke jawaban 76. Misalkan pernyataan pertama, N sama dengan 6. Bisa enggak? Berarti rata-rata N besar bagi N kecil 462 bagi 6 adalah 77. Yang kedua, jika suku pertama 12 dan jumlah suku yang 120, itu tidak bisa mencari rata dari data untuk pernyataan kedua. Sehingga kesimpulannya, pernyataan pertama saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan kedua saja tidak cukup. Jawaban tepat adalah A.
Terus nomor selanjutnya adalah nomor 77. Tipe soal hampir sama. Jika 110 per K sama dengan bulat, apakah K bulat? Pernyataan pertama, K lebih dari 1. Pernyataan kedua, K merupakan kelipatan bilangan prima. Langsung saja di pembahasan nomor 77. Misal B adalah bilangan bulat, maka 110 per K sama dengan B. Kita misalkan dulu ke B ya. Jika B sama dengan 4, maka 110 per 4 27,5, bukan bilangan bulat, karena bilangan bulat tidak mungkin ada koma. K sama dengan 4 memiliki pernyataan 1 dan 2, tapi tidak menghasilkan bilangan bulat. Maka pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, sehingga jawaban yang tepat adalah E. Terus pembahasan soal terakhir nomor 79. Masih sama penilaian kesimpulan. Jika sebuah segitiga memiliki sisi dengan panjang 3 dan 8, manakah yang mungkin sebagai sisi lainnya? Nah, kita bisa menggunakan persamaan Pythagoras untuk ini ya. Oke. Misal A sama dengan 3, B sama dengan 8, C sisi yang lain, sehingga harus memenuhi A min B itu mutlak, C A plus B, atau C itu adalah lebih besar dari A min B dan lebih kecil dari A plus B. Sehingga kita masukkan angkanya. 3 min 8 dimutlakan, 3 plus 8 dimutlakan, sehingga C harus lebih dari 5 dan kurang dari 11. Kita cari di pilihannya angka yang lebih dari 5 tapi kurang dari 11 adalah mana? Jawabannya lebih dari 5 kurang dari 11. 2 10. Jawabannya berarti 2 saja, jawabannya E. Mungkin cukup ya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.